Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 Ibnu Khaldun dan juga kelas 5 Aljabar. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Laisa. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Tapi belum tentang materi kompleksnya ya. Kita akan belajar dari awal terlebih dahulu, mulai dari pengertian pecahan dan juga macam-macamnya. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja yuk ke materinya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materinya ya, tentang pecahan. Nah, buku tulisnya udah disiapkan. Kita langsung masuk ke materinya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menentukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian dari pecahan. Pecahan merupakan sebagian dari sesuatu yang utuh atau bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Nah, dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Lingkaran yang paling kiri, kita lihat ada satu bagian yang diarsir dari 4 bagian lingkaran. Nah, yang diarsir adalah 1/4. 1 itu yang diarsir, 4 itu ada 4 bagian dalam lingkaran. Gambar yang di tengah, yang diarsir ada 2/4, dan yang gambar paling kanan ada 3/8. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 dengan 1 merupakan pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal konsep pecahan melalui benda sehari-hari. Kalian perhatikan itu ada gambar apel. Nah, biasanya kalau kalian makan apel kan dibagi-bagi dulu. Satu apel itu dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 4. Nah, kalau dibagi menjadi 2, namanya 1/2 atau setengah. Dan kalau dibagi menjadi 4, namanya menjadi 1/4 atau 1/4. Kemudian, selanjutnya adalah gambar tomat. Nah, gambar tomat ini kalau dibagi menjadi 2 menjadi 1/2. Kalau dibagi menjadi 6 namanya 1/6. Selanjutnya ada juga gambar pizza. Nah, biasanya kalau pizza ini satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi 6 atau 8 bagian. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam pecahan. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada desimal, dan yang terakhir ada persen. Nah, kita langsung masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Oke, sebagai contoh di sini ada 1/8. 1 merupakan apa tadi yang paling atas? Ya, benar sekali, namanya pembilang. Sedangkan yang paling bawah adalah namanya penyebut. Nah, untuk contoh lainnya, untuk pecahan biasa misalnya 1/2, 2/5, 6/7, 9/10, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya ya. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang merupakan campuran bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kalian perhatikan contohnya, ada 4 9/5. Untuk yang 9/5 disebut sebagai pecahan biasa, dan yang 4 di depan 9/5 disebut sebagai bilangan bulat. Nah, dinamakan campuran karena campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Contoh lainnya misalnya 2 1/3, 5 3/7, 9 1/4, dan lain-lain. Langsung kita lanjutkan ke desimal. Bilangan pecahan yang ditulis menggunakan koma
dan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya di sini ada 0,75. 75 itu merupakan angka di belakang koma dan 0 yang ada di depan merupakan angka di depan koma. Nah, untuk contoh lain misalnya 0,5, 0,75, 4,6 dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah persen. Merupakan pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan seperti itu ya. Nah, persen itu disebut juga per 100. Kita lihat contohnya di sini ada 5% artinya 5 per 100. Ada juga 25% artinya 25 per 100. Nah, contoh yang lainnya misalnya 75%, 100% dan lain-lain. Nah, itu tadi materi kita kali ini tentang pengertian pecahan dan macam-macam pecahan. Ini baru awalan loh ya, setelah ini masih banyak materi-materi selanjutnya. Misalnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut sama. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan untuk dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dilanjutkan lagi ada perkalian dan pembagian. Nah, karena materinya semakin kompleks, maka untuk yang dasar ini tentang pecahan kalian pelajari dulu benar-benar sehingga kalian sudah paham betul, sehingga besok kalau kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya kalian tidak bingung lagi. Oke ya. Nah, mungkin itu materi kita kali ini tentang awalan nih, awalan pecahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ibnu Khaldun dan Aljabar. Terima kasih sudah menonton. Nah, itu tadi materi kita kali ini tentang pecahan, mulai dari pengertian pecahan dan juga macam-macam pecahan. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi tentang pecahan senilai, terus cara merubah pecahan menjadi desimal dan seterusnya. Selamat belajar anak-anakku, tetap jaga kesehatan, PDR di rumah tidak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.